Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Iqbal Papeo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Bersyukur kepada Tuhan, di akhir pekan ini kembali kita bersua bersama-sama. Apa kabar akhir pekan ini? Tentu kabar baik, bukan? Selalu katakan kabar baik, selalu katakan kabar dahsyat, karena kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Doaku kita semua tetap baik-baik saja, selalu diberkati, sehat-sehat saja. Rumah tanggamu diberkati, istri, suami, dan anak-anakmu, serta keluargamu. Bahkan pekerjaan dan pelayananmu semakin diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri bagi saya, Kapten M. Iqbal, dapat bersua dan menemani kembali saudara-saudara di dalam acara yang istimewa, acara yang dahsyat, Renungan Oasis Fajar, Radio Cakrawala kebanggaan kita bersama. Mengawali hari ini di akhir pekan, di hari-hari terakhir bulan Januari 2021, kita bersama-sama akan merenungkan isi hati Tuhan yang akan membimbing kita semakin peka terhadap suara Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus tolong kita, Tuhan Yesus berkati kita, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali pagi ini kami hampiri kekudusan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih sebab kedahsyatan-Mu telah membimbing, menuntun hidup kami hingga hari ke-30 di bulan Januari tahun 2021. Sungguh pertolongan-Mu ajaib dan dahsyat di dalam hidup kami. Pagi ini mengawali hari-hari kami di akhir pekan ini Tuhan, kami rindu Allah memenuhi hidup kami dengan kuasa Allah. Kami rindu mengalami lawatan, mengalami jamahan Allah lewat kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami untuk semakin peka terhadap suara Tuhan, yang akan membimbing kami untuk semakin mengasihi Allah dan menjadi pribadi yang melekat kepada Allah. Hamba mohon berkat-Mu untuk sahabat-sahabat hati Kristus, para pendengar Radio Cakrawala di mana saja mereka berada, dalam segala situasi dan keadaan, di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit sekalipun. Hamba mohon berkat-Mu, hamba mohon kekuatan dan hikmat-Mu menjadi bagian dari hidup kami, sehingga kemanapun kami melangkah, kami sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan hadir nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Berkati setiap pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Kiranya menjadi rema yang terbaik dalam hidup kami menjalani hari ini. Kami mohon berkat-Mu untuk Radio Cakrawala menjadi corong Allah, menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, menyampaikan kasih Allah
bagi dunia. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, para pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Pagi ini saya ingin menyapa saudara dan menyambut saudara di dalam berkat firman Tuhan. Hari ini adalah hari ke-30 bulan Januari di tahun 2021. Saya mengajak kita untuk bersyukur atas penyertaan Tuhan dan pertolongannya dalam hidup kita di hari yang ke-30. Untuk kuasanya yang memenuhi hidup kita menjalani hari ini, memasuki hari terakhir bulan Januari, serta menyambut hari-hari yang diberkati di bulan yang akan datang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawali renungan pagi hari ini, saya ingin menyanyikan satu ayat dari nyanyian Bala Keselamatan nomor 10. Satu ayat saja. Demikian nyanyian Bala Keselamatan yang begitu indah, menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari ini, menjalani akhir pekan bersama dengan keluarga, bahkan di tengah-tengah kesibukan kita. Pujiannya seperti ini. Mari kita semua beri syukur pada Tuhan yang berikan kasih-Nya kepada kita sekalian. Oleh Kristus kita terima anugerah-Nya tiap-tiap hari, besar kecintanya. Haleluya. Saudaraku, saya ingin kita bersyukur. Alkitab mencatat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Alkitab mencatat bahwa Dia berjanji akan selalu memelihara ciptaannya, memelihara umatnya. Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Janjinya tetap berlaku dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka bersyukurlah, maka bersukacitalah, karena ucapan syukur menyelesaikan segala kesulitanmu. Ucapan syukur menyelesaikan segala kesulitanmu. Sekali lagi saya katakan, ucapan syukur menyelesaikan segala kesulitanmu. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja engkau berada, saat kita melihat kehidupan kita, saat kita menjalani kehidupan kita masing-masing, saya ingin bertanya, manakah yang lebih banyak keluar dari hidup kita? Manakah yang lebih banyak keluar dari mulut kita? Ucapan syukurkah? Atau keluh kesah? Mulai dari kita bangun pagi hari sampai kita berbaring tidur kembali, manakah yang lebih sering kita katakan? Ucapan syukur atau keluhan? Sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, mengucap syukur bukan perkara yang mudah, bukan perkara yang gampang untuk dilakukan, bukan hanya persoalan mengucapkan terima kasih Tuhan. Seringkali kita lupa untuk bersyukur atas apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Terlalu banyak keluh dan kesah, sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Dan ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, kita mengajukan 1001 pertanyaan kepada Tuhan. Tuhan, di mana? Tuhan, kok saya punya masalah? Tuhan, kok saya punya persoalan? Yang lebih parah, terlalu sering, bahkan teramat sering Tuhan sudah menjawab doa-doa kita, pergumulan kita dibereskan, diselesaikan. Namun kita lupa bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Sudahkah kita bersyukur untuk sepanjang minggu ini? Sepanjang minggu yang kita lewati bersama dengan Tuhan, mulai hari Senin sampai hari Sabtu ini? Sudahkah kita bersyukur? Mulai dari tanggal 1 sampai pada tanggal 30 Januari ini, sudahkah kita bersyukur?
Padahal saya mau kasih tahu. Camkan ini baik-baik. Saya mau kasih tahu. Ucapan syukur mampu menggerakkan hati Allah untuk menuntaskan segala persoalanmu. Ucapan syukur mampu atau sanggup menggerakkan hati Allah untuk menuntaskan segala persoalanmu. Haleluya. Jadi bersyukur. Jangan bersungut. Bersyukurlah. Karena bersyukur sanggup menggerakkan hati Allah untuk tuntaskan segala persoalanmu. Alkitab dalam Injil Lukas pasal 17, Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-19 berbicara tentang ke-10 orang kusta. Di dalam nama Yesus saya baca untuk kita semua. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Injil Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 kiranya menjadi teladan, menjadi contoh yang baik bagi kita bagaimana harusnya anak-anak Allah, orang percaya, merespon setiap persoalan, merespon setiap tantangan, merespon setiap kesulitan dengan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nats ini diceritakan kisah tentang 10 orang kusta yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi hanya 1 orang saja yang bersyukur dan memuliakan Allah. Pertanyaannya, saudara-saudaraku, sudahkah kita bersikap seperti orang Samaria ini? Mengucap syukur dalam segala perkara? Pertanyaannya, kenapa orang Samaria ini pulang dan memuliakan Tuhan? Bukankah Tuhan bilang, "Pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam"? Tetapi di tengah jalan, waktu dia tahir, waktu dia sembuh, waktu dia pulih, waktu dia percaya bahwa Yesus telah sembuhkan dia pulang dan memuliakan Allah. Sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, pagi ini kita akan berbicara tentang 2 hal penting. Bahwa ucapan syukur mampu menggerakkan hati Allah untuk menuntaskan segala persoalan. Bahwa ucapan syukur menyelesaikan kesulitanmu. Yang pertama, ucapan syukur menggerakkan hatimu untuk menyatakan bahwa Dia jawaban atas kesulitan hidupmu. Ucapan syukur menggerakkan hatimu untuk mengatakan Dia jawaban atas kesulitanmu. Orang Samaria ini menemukan jawaban atas kesulitan hidupnya. Sebagai sahabat, Yesus tampil sebagai jawaban dalam kesulitan hidupnya. Demikian pula dalam hidup kita. Sebagai sahabat, Yesus tampil sebagai jawaban dalam kesulitan hidupmu.
Orang kusta dari Samaria ini tahu bahwa selama hidupnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Mengalami sakit kusta bukan hanya secara fisik, tetapi ia juga menderita secara rohani dan juga dalam kehidupan sosial. Di dalam kehidupan kerohanian dianggap bahwa orang kusta mendapatkan hukuman dari Tuhan. Di dalam kehidupan sosial mereka dikucilkan, mereka dijauhkan dari masyarakat, bahkan dikucilkan dari keluarganya sendiri. Saudara, saya bersama istri pernah melayani di tempat ini selama 3 tahun. Maka tidak heran kalau mereka hidup berkelompok supaya sesama mereka bisa saling menolong. Nah, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan, dia menaikkan ucapan syukur. Alkitab mengatakan dia kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kenapa? Dia temukan jawaban atas kesulitan hidupnya. Dia meyakini bahwa Yesus sebagai sahabat tampil sebagai jawaban dalam kesulitan hidupnya. Ucapan syukur yang dinaikkan oleh orang Samaria ini telah menuntaskan persoalan hidupnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat hati Kristus di mana saja berada, apa persoalanmu hari ini? Kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, kita diperhadapkan dengan keterpurukan ekonomi, rumah tangga kita punya persoalan, anak-anak kita punya masalah, suami istri punya masalah, kita menghadapi masalah di tempat pekerjaan, di ladang, di sawah, di kebun. Kita punya persoalan di tengah jalan, di tengah-tengah masyarakat. Kita menghadapi berbagai macam persoalan. Persoalan alam, tanah, longsor, banjir, gempa bumi. Persoalan sosial, di mana-mana kita menghadapi masalah demi masalah dan kita butuh jawaban untuk setiap persoalan itu. Tetapi kita belajar seperti orang kusta ini. Sebagai orang berdosa, Tuhan sudah pulihkan hidup kita. Maka segala bentuk persoalan hidup yang kita alami, Yesus tampil sebagai jawaban atas persoalan hidupmu. Yesus tampil, saudaraku. Dia tampil dalam hidupmu sebagai Allah, sebagai Tuhan, sebagai penolong, sebagai penyelamat. Dia hadir dalam hidupmu dan menjadi jawaban atas setiap persoalanmu. Kristus adalah jawaban atas segala pergumulan dosa, atas setiap pergumulan hidup, atas setiap penyakit, atas setiap persoalan-persoalan yang kita alami, yang kita hadapi. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, maka Kristus akan menjadi jawaban atas persoalanmu. Kristus akan menjadi solusi. Haleluya. Engkau cari jalan keluar, Yesus jawabannya. Engkau mau sembuh, Yesus jawabannya. Engkau mau pulih, Yesus jawabannya. Engkau mau dibebaskan dari ikatan dosa, Yesus jawabannya. Engkau mau dipimpin oleh Roh, hidup di dalam Roh, Yesus jawabannya. Apa sih yang tidak bisa Yesus kerjakan? Bersyukur, saudaraku. Bersyukur kita punya Allah seperti Yesus. Bersyukur kita punya Allah seperti Dia. Haleluya. Maka saya ingin pastikan pagi ini, saudara-saudara yang hidup di dalam Kristus, yang selalu bersyukur kepada Kristus, bersyukur untuk apa yang Tuhan buat, saudaraku. Jangankan persoalan fisik, jangankan persoalan duniawi, persoalan sorga, persoalan dosa, persoalan kebinasaan, persoalan kematian, Yesus sanggup selesaikan. Ingat, kita sudah diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. Ingat, kita sudah diselamatkan dari kematian yang kekal. Apalagi cuman persoalan dalam hidup kita sehari-hari. Saya mau katakan, saya mau bilang, Allahmu dahsyat. Saya mau katakan, ucapkan syukur. Karena ucapan syukurmu mampu menggerakkan hati Allah untuk tuntaskan setiap persoalan hidup yang engkau hadapi. Yang sepakat dengan saya katakan, Allahku dahsyat. Haleluya. Itu
poin yang pertama. Poin yang kedua, ucapan syukur yang engkau naikkan dengan sungguh-sungguh sambil memuliakan Allah akan menemukan kekuatan dan keberanian memandang hari esok. Ucapan syukur memampukan engkau melihat, mendapatkan, bahkan menemukan kekuatan serta keberanian memandang hari depan. Yesus bilang, berdiri dan pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang didapatkan oleh orang kusta ini? Waktu dia berdiri dan dia pergi dengan kekuatan yang baru. Amin. Dia pergi dengan keberanian yang baru. Dia berani memandang hari esok. Dia punya pengharapan. Artinya Yesus hadir sebagai pribadi yang tampil sebagai sumber pengharapan baginya. Sebagai sahabat, Kristus tampil sebagai sumber pengharapan baginya. Saudara bisa bayangkan bagaimana hidup orang yang mengalami kusta pada masa itu. Mereka terasing. Saya bilang mereka dikucilkan. Mereka tidak bisa bekerja normal seperti kita. Ditinggalkan oleh keluarga dan hidup bagaikan musafir yang tidak punya rumah yang tetap. Tentu saja masa depan mereka hancur, bukan? Bahkan mereka pun tidak berani punya pengharapan ke depan. Tetapi Yesus sebagai sahabat, dia tampil sebagai sumber pengharapan bagi orang kusta itu. Kita lihat Tuhan Yesus yang peduli kepada mereka, dan mereka pun akhirnya disembuhkan. Saudara bisa bayangkan, waktu mereka pulih, waktu mereka sembuh, mereka bebas bergaul dengan siapa saja. Mereka bebas berkumpul dengan siapa saja. Mereka punya harapan. Yesus bilang, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya mau katakan, kalau engkau bersyukur, janganlah bersyukur yang ecek-ecek. Saudara tahu bersyukur yang ecek-ecek? Bersyukur yang hanya keluar dari mulut. Bersyukur yang benar adalah buah dari iman. Harus benar-benar keluar dari hatimu. Engkau sungguh-sungguh bersyukur. Engkau sungguh-sungguh berterima kasih. Engkau berbalik arah dari tujuan dunia kepada tujuan yang ilahi. Engkau berbalik arah, saudara-saudaraku. Orang kusta itu pulang. Dia balik. Dia kembali untuk memuliakan Allah. Haleluya. Seringkali kita dunia jauh lebih hebat, jauh lebih kuat daripada kita mau kembali dan memuliakan Allah. Daripada kita mau kembali dan bersyukur kepada Allah. Saudara-saudara, baiklah seluruh aktivitas kerohanian kita merupakan buah dari iman. Engkau ibadahmu sebagai bentuk ucapan syukur. Ibadahmu sebagai bentuk buah dari imanmu. Kau percaya bahwa Yesus hadir sebagai sahabat dalam hidupmu, yang memberimu kekuatan dan keberanian memandang hari esok. Yeremia bilang apa? Rancanganku, rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai tentang hari esok yang penuh harapan. Itu yang Allah mau saudara dan saya miliki. Yesus mau bicara kepada kita, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Waktu engkau bertelut, Tuhan bilang bangun, bangkit, berdiri, pergi, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Waktu engkau menangis sambil bersyukur, waktu engkau menaikkan puji-pujianmu kepada Allah, memulai aktivitas, bangun pagi, berdoa. Saudaraku, kalau Tuhan kasih kita nafas untuk bangun pagi, sempat-sempatkanlah berdoa. Ambil waktu untuk berdoa. Jangan sisakan waktu untuk berdoa. Ini seringkali kita tunggu kalau ada waktu saya mau berdoa. Kalau ada waktu saya mau berdoa. Masalahnya kapten, kapten, Pak Pendeta. Udah dikejar waktu. Saya tadi malam lama tidur, lambat bangun.
Ini udah dikejar waktu. Jadi ya, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan sisakan waktu buat Tuhan, tetapi berikan waktumu buat Tuhan. Orang kusta itu kembali. Dia kembali sambil memuliakan Allah. Dan Yesus bilang apa sama dia? Berdiri, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya. Alangkah berbahagianya orang kusta itu. Dan bukankah ini juga kebahagiaan saudara dan saya? Ketika Yesus berkata kepada saudara, "Hei Kapten Iqbal, wahai Letnan Jeffrey, wahai sahabat-sahabat Kota Palu, wahai sahabat-sahabat Manado, wahai sahabat-sahabat Sulawesi Barat, Maluku, Papua, wahai sahabat-sahabat Indonesia, berdirilah, pergi, imanmu sudah menyelamatkan engkau." Luar biasa bukan? Betapa dahsyatnya kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang mengalami jamahan Tuhan karena dia mau bersyukur. Yang mengalami lawatan Tuhan karena dia mau bersyukur. Akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, betapa dahsyat orang-orang yang bersyukur bukan? Belajar dari orang kusta tersebut. Maka apapun persoalanmu, tantanganmu, masalahmu, ingat bersyukur. Gak usah ngeluh, gak usah bersungut-sungut, tidak usah mengeluarkan kata-kata yang mengakibatkan engkau tidak punya semangat untuk hidup. Kenapa? Sebab di dalam ucapan syukur sanggup menggerakkan hati Allah untuk pulihkan hidupmu secara total. Setiap tantangan dan masalahmu dibereskan dengan total. Bukankah setiap persoalan kita butuh dua hal penting? Yang pertama jawaban, yang kedua keberanian. Kita mendapatkan jawaban dari setiap persoalan pergumulan hidup kita, dan kita mendapatkan keberanian untuk menyelesaikan persoalan kita, menyelesaikan masalah kita, dan kita maju menggapai hari esok yang penuh harapan. Maka sebagai hamba Tuhan, saya mau sampaikan kepada semua orang percaya, harus bersyukur. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan kepada setiap pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, bersyukur, jangan bersungut. Karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan segalanya untuk kita. Ketika kita percaya kepada Yesus, maka sebagai hamba Tuhan saya mau kasih tahu, hidupmu punya pengharapan. Ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, hidupmu punya keberanian. Haleluya. Hidup tidak lagi mengalami kebinasaan, amin, tetapi menerima kekekalan kebahagiaan. Sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, hidupmu tidak lagi mengalami ketakutan, tidak lagi mengalami kekhawatiran, karena ada gembala yang baik, ada sahabat yang baik. Yesus Allah Tuhan kita hadir sebagai sahabat yang menjadi jawaban atas setiap persoalanmu dan yang menjadi sumber pengharapan atas setiap pergumulan hidupmu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, saya tidak bilang bahwa COVID ini sudah selesai, tapi saya mau bilang COVID ini akan selesai. Akan ada waktu Tuhan menyelesaikannya. Maka selama proses itu mari kita taat kepada Tuhan. Tuhan sudah bicara lewat pemerintah, lewat tenaga medis, gunakan masker, sering-sering cuci tangan, mengatur jarak, kerjakan. Sambil engkau mencari dan mendapatkan jawaban bahwa Yesus jawaban atas setiap persoalanmu. Bahwa Yesus memberikan engkau kekuatan dan memberikan engkau keberanian berjalan menggapai hari esok yang penuh harapan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sahabat hati Kristus di mana saja berada, firman Tuhan sampai di sini. Saya menyampaikan dua hal penting pagi ini sehubungan dengan ucapan syukur. Yang pertama, pengucapan syukur memberanikanmu menemukan jawaban atas setiap kesulitan hidup yang kau alami. Yang kedua, pengucapan syukur memberanikanmu menemukan kekuatan dan keberanian untuk memandang hari esok. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah. Tetap bersyukur.
Apapun keadaanmu hari ini, apapun persoalanmu hari ini, kalau hari ini engkau menangis, hari ini engkau kecewa, hari ini engkau terpukul, hari ini engkau dipandang sebelah mata, bersyukur. Kenapa? Yesus jawaban atas masalahmu itu. Yesus jawaban atas persoalanmu itu. Yesus hadir. Dia tidak pernah janji omdo. Tahu janji omdo? Janjinya omong doang. Tidak. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti tepati. Mengucap syukur di dalam segala hal, pesan Rasul Paulus untuk kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua, mari belajar untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Semua terjadi karena Tuhan sayang kita, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, karena Tuhan Yesus mau supaya kita menjadi pribadi yang punya hari esok yang penuh harapan. Haleluya. Tuhan akan tolong pribadimu. Tuhan akan tolong rumah tanggamu, suami, istri, anak-anakmu akan ditolong oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu mengandalkan Dia. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga yang mulia, pagi ini sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang dahsyat. Belajar dari ke-10 orang kusta, bagaimana mereka telah ditahirkan oleh Allah, tetapi 1 di antara 10 itu kembali dan bersyukur. Dan hasil dari pengucapan syukurnya, dia dipulihkan secara totalitas. Pemulihannya total. Tuhan Yesus bilang kepada dia, berdiri, pergi, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka pagi ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, supaya setiap pendengar radio Cakrawala di mana saja berada, yang telah mendengarkan isi hati Tuhan pagi ini, menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Menjadi pribadi yang bersyukur untuk pribadinya, bersyukur untuk keluarganya, bersyukur atas istrinya, bersyukur atas suaminya, bersyukur atas anak-anaknya, bersyukur atas pekerjaan dan pelayanannya, bersyukur untuk setiap persoalan-persoalan yang hadir dalam hidupnya, dan bersyukur untuk perkara-perkara dahsyat yang Tuhan sudah buat di dalam hidupnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, di ladang, di kota, di desa, di lembah, di mana saja kami berada. Tuhan, berkati hidup kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur, dan ajar kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Hamba mohon berkat-Mu untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Tuhan berkati Indonesia. Hamba melepaskan berkat untuk Pulau Sumatera. Hamba melepaskan berkat untuk Pulau Jawa. Hamba mohon berkat-Mu dan melepaskan berkat untuk Pulau Kalimantan. Hamba melepaskan berkat untuk Pulau Bali. Hamba melepaskan berkat untuk Pulau Sulawesi. Hamba melepaskan berkat untuk Pulau Maluku dan Papua. Engkau memberkati negeri kami. Berkati Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden. Berkati para menteri. Berkati para wakil-wakil rakyat. Pemimpin kami pusat daerah, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan tolong mereka. Sahabat-sahabat kami Bapa yang sedang terpuruk dalam kehidupan mereka, Tuhan berkati. Yang terbaring oleh sakit, Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih yang punya pergumulan, yang punya persoalan, yang punya tantangan, Tuhan pulihkan. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.